Ya, halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran di tempat pembuangan akhir Bontoramba, Maros tak kunjung padam. Bahkan kebakaran meluas hingga 1 hektar. Puluhan adegan reka ulang diperagakan pelaku pembunuhan dalam kasus jasad dalam koper merah. Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Kesehatan Ibu dan Anak serta Rumah Sakit Kemenkes senilai 2 triliun rupiah. Hampir sepekan, kebakaran di tempat pembuangan akhir Bontoramba di Kabupaten Maros belum juga padam. Kebakaran juga terjadi di Kabupaten Bulukumba dan menghanguskan sejumlah rumah warga. Kepulan asap menyelimuti gunungan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bontoramba di Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Kobaran api pun masih muncul di tengah tumpukan sampah. Kebakaran yang sudah terjadi hampir 1 pekan ini terus meluas hingga mencapai 1 hektar. Petugas kesulitan memadamkan api karena area yang terbakar sangat luas, ditambah cuaca panas ekstrim. Kepulan asap yang mengarah ke permukiman dikhawatirkan berdampak bagi kesehatan warga. TPA semenjak kemarin itu 3 armada, malamnya juga 3 armada sampai subuh. Nah, pada pagi hari ini karena asapnya masih tebal, hari ini pagi ini saya arahkan 4 armada. 4 armada plus 1 mobil suplai dari lingkungan hidup. Jadi ada 5 armada. Kebakaran hebat juga melanda pemukiman warga di Desa Tamalarea, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, Kamis sore. Warga yang panik histeris melihat si jago merah melalap sejumlah rumah. Kencangnya angin ditambah banyaknya material yang mudah terbakar membuat api meluas dengan cepat. Saat proses pemadaman, seorang petugas pemadam kebakaran terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Kebakaran juga menghanguskan sedikitnya 4 bangunan rumah. Adapun objek kebakaran 4 unit rumah panggung, 1 pabrik somel dan 3 unit sepeda motor. Pada saat pemadaman, salah satu anggota kami damkar tertimpa balok kayu dan sekarang dalam penanganan di Rumah Sakit Sultan dan Raja. Masih di Bulukumba, petugas damkar berupaya memadamkan si jago merah yang melahap habis 3 rumah warga di Komplek BTN 1. Diduga kebakaran dipicu dari percikan api pada kabel listrik yang kemudian menyambar tabung gas LPG. Api dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 4 unit armada damkar dikerahkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Penyebab sendiri ya? Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Pada saat terjadinya peristiwa kebakaran, Pak, penghuninya di mana? Penghuninya tidak berada di tempat, tidak ada berada. Dalam seminggu terakhir, tercatat ada 7 kasus kebakaran rumah di Bulukumba. Pemicunya diduga karena arus pendek listrik. Aisabu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Maros dan Kabupaten Bulukumba. Oknum TNI di Kota Makassar diduga mengacungkan pistol saat berbincang dengan warga. Aksi oknum TNI yang terekam kamera pengawas itu tersebar luas di dunia maya. Kamera pengawas di sebuah perumahan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar merekam saat seorang anggota TNI diduga mengacungkan pistol saat berbincang dengan warga. Sejumlah anggota TNI tersebut diketahui mencari seorang warga bernama Harmansyah, namun yang bersangkutan tak ada di rumah. Sejumlah anggota TNI ini terlihat mengamuk dengan cara membongkar paksa pagar rumah warga, mematikan listrik di meteran, dan mendobrak pintu rumah yang dihuni 2 orang anak kecil. Korban langsung melaporkan insiden tersebut ke Pomdam 14 Makassar. Saat ini Denpom sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah anggota TNI tersebut.
untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Saya dikabari sama tetangga kalau banyak oknum di depan rumahnya ibu marah-marah cari bapak sambil berkata-kata kotor. Dia akan mau memukul kepala bapak sampai berdarah dan dia berencana untuk menembak kepala suami saya. Dan katanya kalau dia tidak berhasil dapat bapak, dia akan mau menculik saya sama anak saya. Korban juga melaporkan satu warga sipil yang ikut dalam barisan menebar teror kepada polisi pada Jumat lalu. Sejumlah bukti juga telah diserahkan dalam laporannya guna melengkapi laporan terkait aksi teror warga sipil bersama personil TNI AD itu. Ada salah satu warga sipil yang konon katanya ini bernama Andi Rasdi Sumange ikut serta melakukan pengancaman sehingga saya harus menindaklanjuti dengan memasukkan laporan di Polrestabes Makassar. Saya juga kurang paham, handphone saya ini aktif 24 jam. Kalau memang masalahnya dengan saya berharap saya yang dihubungi, bukan keluarga saya mendapatkan intimidasi. Kawanan teror itu dipimpin seorang TNI AD berpangkat Sersan Mayor yang berseragam dinas lengkap. Diduga personel TNI AD itu adalah adik dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Sementara itu, latar belakang teror anggota TNI juga belum diketahui pasti karena masih didalami oleh polisi militer Angkatan Darat. Ani Muhammad Sardi dan Raisabu melaporkan dari Makassar. Kasus mayat dalam koper yang terjadi di Kabupaten Pangkep Agustus lalu memasuki tahap akhir pemeriksaan polisi. Dalam rekonstruksi, puluhan adegan kasus pembunuhan sadis yang disertai dengan perampokan diperagakan pelaku. 4 pekan berlalu, pemeriksaan kasus mayat dalam koper telah memasuki tahap akhir. Dengan penjagaan ketat aparat kepolisian, pelaku memperagakan 70 adegan rekonstruksi di lokasi kejadian. Reka adegan dilakukan di 2 lokasi, yaitu kontrakan pelaku dan kontrakan korban. Pada adegan pertama dan kedua, pelaku mempersiapkan segalanya untuk merampok dan menghabisi nyawa korban. Koper yang dijadikan tempat penyimpanan mayat juga memang sudah disiapkan pelaku dari rumah kontrakannya. Rekonstruksi selanjutnya di kediaman korban. Puluhan adegan diperagakan pelaku saat melakukan aksi kejinya kepada korban, hingga akhirnya pelaku memasukkan jasad korban ke dalam koper merah. Koper merah. Jadi untuk rekonstruksi itu seluruhnya ada 70 adegan. Rangkaiannya itu sudah jelas semua direkonstruksi. Jadi ini tujuannya juga untuk membuat terang bagaimana kejadian sebenarnya pada saat kejadian. Lalu kalau kematiannya? Penyebab kematian masih kita menunggu hasil dari lab 4 karena sampai sekarang juga hasilnya belum keluar. Sebelumnya, pada 11 Agustus lalu, warga Jalan Palelangan, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajeni, Kabupaten Pangkep, dihebohkan dengan temuan jasad dalam koper berwarna merah. Motif pembunuhan diduga karena pelaku ingin menguasai harta korban. Pelaku pun terancam pasal berlapis dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Ani Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kasus pembacokan yang dilakukan seorang cucu pada kakeknya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Meski pelaku merupakan bagian dari anggota keluarga, anak korban berharap pelaku dihukum seumur hidup. Teras rumah ini jadi saksi bisu aksi pembacokan yang menewaskan Muskin. Lansia berusia 50 tahun itu tewas setelah jadi korban pembacokan yang dilakukan Muhammad Taufik yang berusia 25 tahun. Keluarga korban tak pernah menyangka jika korban akan tewas dibacok oleh cucunya sendiri. Meski masih memiliki hubungan kekerabatan, keluarga korban berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Ya sangat shock lah, tidak percaya, tapi apalah takdirnya Bapak, keadilan yang sebesar-besarnya, kalau bisa seumur hidup.
Kejadian ini bermula saat korban yang sedang duduk di depan teras rumah di Kampung Tagari, Desa Lane Pangkep pada Rabu sore itu tiba-tiba didatangi pelaku yang langsung menganiaya dengan senjata tajam. Setelah membunuh, pelaku mengacungkan senjata tajam ke warga dan polisi yang hendak menangkapnya. Butuh waktu 2 jam untuk membujuknya agar menyerahkan diri. Dari pemeriksaan polisi, pemicu aksi berdarah itu diduga karena pelaku kecewa terhadap korban yang tidak membantunya saat pelaku sakit. Pelaku ini ada memendam kekecewaan karena memang pada saat itu ada keluarga yang sakit dan tidak ada yang memperhatikan ataupun kecewa lah terhadap pelayanan. Jadi mungkin dia tidak bisa memendam rasa kekecewaan itu sehingga muncullah dalam diri itu untuk mengamuk. Jadi untuk korban memang tidak ada niat dia untuk memilih korban, namun memang mengamuk secara membabi buta. Pada saat kejadian itu dia mengejar orang yang pada saat itu ada di dekat dia. Jadi dia kejar sambil membawa parang dan korban inilah yang didapat sama pelaku. Saat ini pelaku telah ditahan di ruangan khusus Rutan Kelas 2B Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Ini Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep.